Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bararatul kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore yang cerah dan berkah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat wal afiah. Moga selalu sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beri uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia pada jalannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini mari kita niat belajar bersama-sama, niat thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu melangkahkan kaki kita menuju pada jalan yang benar, menuju pada jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, pada sore hari ini kita mengingatkan bersama-sama, ini kita bersama pada bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Pada bulan ini adalah bulan di antara bulan Rajab dan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul mempersiapkan Ramadan di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kita dianjurkan memperbanyak puasa. Kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kita dianjurkan juga selalu sholat malam. Dianjurkan untuk bersedekah, karena Ramadan nanti banyak keutamaan-keutamaan yang dimana tidak dengan tiba-tiba kita mudah untuk melakukannya. Kita harus latih dulu, harus latihan dulu gitu, okay? Berproses untuk menyempurnakan amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kadang membuat kita ingat sama orang tua yang sudah nggak ada, ya Bu ya. Kadang bulan menangis. Kalau saya boleh mengatakan, Sya'ban ini bulan yang sangat apa ya Bu ya, sangat mengingatkan kita kepada orang tua. Banyak sekali apa Ibu, sebelum Ramadan mereka banyak berziarah ke makam orang tua masing-masing, dilegake, yang jauh luar kota pun dilegake untuk menziarahi makam orang tuanya gitu. Maka kita mengingatkan bersama bagaimana bulan Sya'ban ini merupakan bulan birrul walidain, ya Bu ya. Bulan dimana kita harus berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau saya membaca Quran tentang bagaimana kita itu berbuat baik kepada orang tua, dan Allah mewasiatkan gitu nggih. Ada 3 ayat yang dimana Allah mewasiatkan dengan kalimat yang berbeda-beda. Menurut Ustadz Adi Hidayat itu tidak dengan tiba-tiba, itu bukan pengulangan ayat, tapi ada penekanan tersendiri di ayat itu, bagaimana Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya.
bahwa wasiat itu adalah pesan yang sangat kuat untuk dijalankan, apalagi itu yang berwasiat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi dalam surat Luqman ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wasiat yang kedua dalam surah apa itu Al-Ankabut ayat 8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Coba saya lihat suratnya benar nggak Bu? Surat ayat 8 surat Al-Ankabut, betul ya Bu ya? Ayat yang Luqman tadi ayat 14, yang Al-Ankabut ayat 8. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wasiat selanjutnya dalam surah apa Ibu? Ayat 15 tuh Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 15. Panjang sekali itu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahru ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kalau wasiat. Masih banyak ayat yang Allah anjurkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, mungkin 3 wasiat ini mengandung makna yang berbeda-beda, bukan pengulangan Bu J. Walaupun di dalam surat Ar-Rahman ada fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban, berkali-kali itu pun juga tidak pengulangan, akan tetapi ada penekanan tersendiri di ayat itu. Kalau saya menjelaskan itu terlalu panjang. Yang intinya Allah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, yang tadi dibaca adalah apa? Mengandungnya dengan sangat susah payah ya Bu ya, dengan susah payah. Kemudian apa? Fi amaini, apa itu? Menyapihnya selama 2 tahun ya Bu ya. Aniskurli waliwa lidaik ya toh. Agar kita itu bersyukur kepada orang tua kita. Bahkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu walaupun beda agama tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua gitu. Kemudian di Al-Ankabut ayat 8, setelah kita dianjurkan ya Bu ya, Allah mewasiatkan untuk manusia, kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian kita tidak boleh mempersekutukan Allah seperti yang diajarkan Luqman kepada anaknya di surat Luqman. Luqman tadi ya Bu ya, dilarang untuk mempersekutukan Allah di ayat 12 sampai 19 Luqman itu. Yang terakhir, bagaimana kita ketika ya Al-Ahqaf ayat 15 ya Bu ya, ketika usia 40 tahun kesempurnaan kita usia 40 tahun itu, bagaimana kita bersyukur kepada Allah ya Bu ya.
Kemudian kita juga bersyukur kepada orang tua kita. Kemudian doa-doa itu jangan sampai kita tinggalkan untuk mendoakan kepada orang tua, juga kepada anak-anak kita, kan gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Ya Tuhanku, itu berilah aku petunjuk agar aku mampu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan berilah aku kebaikan yang Engkau ridhoi dan kebaikan yang mengalir sampai pada anak cucuku. Masya Allah, kesempurnaan doa kita untuk orang tua, untuk anak-anak kita. Bagaimana kita minta kepada Allah kebaikan untuk kita, juga orang tua kita, juga untuk anak-anak kita, kan begitu. Bukan anaknya kita, mengalir sampai pada anak cucuku. Kalau kita berbicara tentang birrul walidain, tentunya kita tidak lepas dari anak-anak kita, juga tidak terlepas dari orang tua kita. Kalau kita birrul walidain kepada orang tua kita, sudah tentunya kita wajib berbirrul walidain. Itu sebelum saya menyampaikan bagaimana cara berbirrul walidain ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah wafat. Akan tetapi kita tanamkan anak-anak kita bagaimana agar bisa birrul walidain. Entah itu bagaimana persiapan kita secara lahir maupun secara batin, ini adalah penting. Kalau bapak saya itu mengatakan sedulur rukun anak isa birrul walidain kui turunan. Turunan itu artinya itu pola didik dalam keluarga, pola didik dalam keluarga. Apa meneh sing ngerti Quran, gitu. Harusnya itu akan lebih terpola dengan sebaik mungkin, gitu kan. Bapak saya sering mengatakan, ibu saya mengatakan, karena saya 8 bersaudara. Nah, gue birrul walidain siji syaratnya rukun mbek tunggalmu. Kondisi suka duka, kondisi ada tidak ada. Nah, kamu pengen birrul walidain siji rukun mbek dulurmu, baik sing duwe, sing rak duwe, sing gregetke, bagaimana kamu bisa menerima dengan lapang dada. Itu pesan singkat, wasiat singkat itu ya Bu ya. Tapi sangat ini ya Bu, sangat tajam gitu kan. Saya ingat terus kadang jenenge dulur yo kok kabeh manis gitu ya Bu ya. Kadang yo gregetke gitu kan. Itu ujian kata bapak saya gitu. Ujian itu ujian gitu kan. Pernah suatu ketika, karena saya 8 bersaudara, saya cerita sedikit itu. Kakak saya kadang tersinggung, salah satunya itu tersinggung gitu. Kadang yang dijadikan korban, jadikan objek itu ibu saya gitu. Ibu saya bilang, gak usah didengerin ya, masa mau marahin sama ibunya orang lain. Itu bukti cintanya kakakmu itu sama ibu, sangat cinta sehingga dia berani mengungkapkan dan agak marah. Ridhonya ibu saya itu sampai sedemikian rupa, kalau anaknya marah itu sampai sedemikian rupa gitu. Kemudian siang-siang itu ibu saya itu kalau sama cucu itu semua ya, kayaknya kalau sama cucu itu Masya Allah ya, ibu itu kalau sama cucu itu Masya Allah ya. Pokoknya cucu itu pokoknya kayak barang sing gak boleh disentuh-sentuh gitu ya. Kayak ponakanmu tuh belum makan, tolong dong ambilin makan, sampai begitu gitu ya. Singkat cerita itu karena kakak saya tadi kayak membuat saya tidak berkenan, ibu saya bilang, kayak Mbak Yumu diteri sayur dok, mau nak gak masak gitu, masak kayak ponakanmu. Ya malah wong bar mau karo ibu kayak gitu. Itu cerita sedikit itu. Ibu saya bilang, yo, iku kan malah lucu nak Mbak Yumu nesune karo wong. Ya mending karo adine, mending karo ibu. Ibune orang yang sangat dekat gitu. Kamu gak usah begitu, gitu kan? Apa kamu langsung tiba-tiba gede kayak gitu? Kamu dulu tuh yang nyebokin ya Mbak Yumu, yang gendong ya Mbak Yumu, yang itu Mbak Yumu gitu. Terus saya gerigah gitu. Ya Bu, saya langsung berangkat gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari awal cerita saya ini, kemudian saya ingat sama seorang kiai yang begini. Nah, pengen anakmu soleh-solehah, pengen anakmu birrul walidain, aja ngelok-ngelokno wong. Aja ngelok-ngelokno anake wong sing kadang itu gregetke wong tuane.
Cukup engkau doakan aja gitu, anak elek kae gelojan gemeske. Karena sesuatu yang tidak kamu sangka, sesuatu yang tidak kamu pernah perhitungkan itu akan kembali kepada dirimu. Kemudian seorang kiai itu membawa dua cerita tentang Nabi Nuh dan Nabiullah Ibrahim, yang dimana diabadikan dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh dalam surat Nuh. Mungkin ibu bisa baca nanti sampai rumah, surat Nuh ayat 5 sampai 10. Bagaimana kisah Nabi Nuh yang umatnya itu sungguh-sungguh menjengkelkan Nabi Nuh. Sampai Nuh berdoa, coba dilihat, wala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asru wastakbaru istikbara. Itu sungguh puncak yang menjengkelkan di ayat 8 itu, di mana didakwai, dipanggil Nabi untuk diseru oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Orang gubris ya berbelas apa? Justru yang menjengkelkan adalah mereka nutup telinga dengan anak jarinya, ya Fia. Kemudian menutup mukanya dengan bajunya, gitu. Singkat cerita, Nabi Nuh mengadu sama Allah. Nabi Nuh terkenal nabi yang sangat sabar. Kapak-kapak no ya bu, seorang bapak atau ibu yang sabar tapi punya pasangan yang tidak seimbang. Istrinya Nuh pembangkang, ya bu ya, di dalam neraka selama-lamanya, ya bu ya, menjadi penghuni neraka selama-lamanya, tidak akan pernah tertolong. Maka sebagai gambaran bagi kita semua, seorang ibu yang tidak bisa dijadikan teladan, yang tidak bisa mendidik anaknya, akan sangat sulit menjadikan anak itu menjadi birrul walidain, menjadi anak yang soleh-solehah. Maka Nuh yang dipuji oleh Allah dengan kesabarannya 900 tahun berdakwah hanya mendapatkan 90 umat. Kira-kira lari gak Bu Yani? Tak kira aja lari 90 tahun kok untuk umat songo misalnya. 900 tahun baru 90. Ya, saya sendiri mungkin lari. Nuh dipuji sama Allah, begitu sabarnya Nabi Nuh berdakwah 900 tahun cuma dapat umat 90. Akan tetapi ternyata kesabaran Nabi Nuh teruji, ibu-ibu. Minta sama Allah, ya Allah, umatku ini menggemaskan, umatku ini menjengkelkan, engkau beri adab banjir yang besar, kan gitu. Doanya Nabi sama Allah diijabah gitu kan. Benar ada banjir yang besar. Sebelum banjir besar itu didatangkan, Nuh membuat kapal. Hanya yang naik kapal itulah yang selamat dari banjir musibah yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi, ibu? Kan'an putranya diseru sama Nabi Nuh dalam kondisi yang sungguh dahsyat ya. Oh hei Kan'an anakku, masuklah le kamu ke dalam kapal ayah le, diseru sama Nabi Nuh. Enggak wahai ayah, aku mau naik gunung yang sangat tinggi. Wahai anakku, kata Nabi Nuh sambil nangis, bu, tidak ada yang bisa menyelamatkan nak dalam musibah yang besar ini kecuali mereka yang memasuki kapalnya ayah. Enggak ya, aku mau naik pohon yang sangat tinggi. Nabi Nuh sudah tahu bahwa musibah ini tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa terselamatkan kecuali masuki kapal. Apa yang terjadi, ibu? Ternyata Kan'an itu kejut-kejut sakaratul maut di depan ayahnya. Kira-kira sedih tidak bu seorang ayah? Sangat sedih. Maka ketika saya mendengarkan seorang ustadz begini, kita kalau punya anak nakal, punya anak yang tidak taat kepada Allah, nggak usah sedih, karena Nabi Nuh pun juga nggak sedih. Kata siapa? Sangat sedih, itu diabadikan dalam surat Nuh, bu. Surat Hud apa Nuh? Saya buka ya, bu.
Di dalam surat juz 12 itu ayat 45 sampai 47. Surat apa, Bu? Surat Hud, Bu. Kesedihan Nuh diabadikan dalam surat Hud ayat 45 sampai 47 ini. Menangis Nuh sama Allah itu menangis. Kalau menurut saya sangat sedih ya Bu ya. Memiliki anak yang tidak berbakti kepada orang tua, kira-kira sedih tidak Bu? Tidak berbakti kepada Allah sedih gitu kan. Maka ayo kita selalu belajar Quran. Ini bahasa Nuh yang sangat lembut. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Kesedihan Nuh ketika meminta kepada Tuhannya, ya toh, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, ya toh, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Sama Allah dibentak ini Bu. Wala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laysa laka bihi alim inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Bentakan Allah sungguh dahsyat, sangat menyayat hatinya Nabi Nuh. Dan Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau pernah memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Kemudian apa? Nuh menjawab, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku bayangkan ayat iki rak yo galune kaya apa ya Bu ya. Ini adalah puncak galunya Nabi Nuh ketika dibentak sama Allah untuk mendoakan putranya gitu. Kemudian dalam surat Ibrahim, kenapa ya putranya Nabi Ibrahim itu kok soleh-soleh semua ya Bu ya? Jadi Nabi semua, bahkan Nabi Muhammad pun keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Lihat surat Ibrahim ayat 36 Ibu. Masya Allah, sama-sama punya umat yang menjengkelkan, tapi beda cara menghadapinya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, saya itu kalau membaca kisah Nabi Ibrahim itu Masya Allah Bu, seakan membaca Quran tentang Nabi Ibrahim, bagi saya itu dunia milik saya Bu. Sangat indah Bu, dompet curah petek kandel ya Bu ya. Membaca Quran dengan memahami maknanya, saya simaan itu kadang iso nangis sengguyu karena saya paham itu ya Bu ya. Kalau berbicara tentang Nabi Ibrahim itu Masya Allah benar-benar kesabarannya, benar-benar kecerdasannya ya Bu ya. Nabi itu memiliki kelebihan masing-masing ya Bu ya, memiliki kelebihan masing-masing. Kalau kita berbicara tentang anak, kita harus benar-benar itba kepada Nabiullah Ibrahim. Pertanyaan seorang kiai sama, kenapa sih anaknya Nabi Ibrahim itu nurut-nurut jadi Nabi semua? Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim juga diuji oleh umatnya karena dibakar ya Bu ya. Dibakar, termasuk salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah dibakar tidak hangus. Tapi ketika kita membaca tafsir dalam surat Ibrahim ayat 3 ayat 6 ini, tidak langsung dibakar Ibu, tapi dipanggang. Dipanggang sama umatnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Faman tabi'ani fa innahu minni. Curhat sama Allah gitu. Tuhan, asalnya kan berita berhala-berhala, kemudian faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku itu ya Tuhanku adalah golongan.
Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan yang memusuhiku, yang yang menjengkelkanku, yang menggemasanku, maka engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menjengkelkan itu didoakan sama Nabiullah Ibrahim, Bu. Bisa nggak, Bu? Ibu, dulu saya nggak bisa, bener, Bu. Tapi saya selalu baca ayat ini, Bu. Kalau ibu saya nggak paham Quran, tapi karakternya mahal. Maaf sekali ibu saya itu. Anaknya wolu ngono sing podo, padahal dicekeli Quran bentino, diajari Quran bentino, bener ini. Ibu saya tuh anaknya 8, sekolah semua, mondok semua, ngaji semua, Bu. Tetangga bilang ibu saya kalau ngangsu pakai apa, Bu? Kelenteng ya, Bu ya. Orang Jawa tuh kelenteng ya. Itu orang tuh kadang gini, wes rak duwe anak sekolah, anak do mondok, sesok nak tuar kosong. Ibu saya pura-pura nggak dengar, saya yang dengar ini berbek mau jotos saya itu. Anak-anak perempuannya tuh pengen jotos tuh. Nah, ibu saya saking jadinya hanya menjawab begini, lah yo, gini tole, aku kira di bondo. Mengko nak rasanya ngoni anakku bondo, rasanya ngoni ngilmu, terus anakku jadi opo? Aku wes mencoba. Anakku nomor loro tak nikah ke muda. Kakak saya yang kedua itu jadi korban nikah muda itu kakak saya. Jadi pinter banget kalau nikah muda gitu. Cekak-cekak, wes tak coba ora mondok ke anakku, tak coba ora nyekolah ke anakku, aku yo ora sugih. Kesimpulannya aku nyekolah ke mondok ke yo ora sugih. Orang nyekolah ke orang mondok ke yo ora sugih. Kesimpulannya ya mending we anakku tak pondok ke, mending anakku tak sekolah ke. Itu jawaban yang membuat ibu sangat jengkel itu satu itu. Aku nyekolah ke mbek mondok ke yo ora sugih, orang nyekolah ke orang mondok ke yo ora sugih. Podo-podo ora sugih, mending anake di sekolah ke pengen pondok ke. Ternyata ibu saya juga mendoakan sing mencaci aku ke nduk tak dungokno kabeh, anake soleh-soleh kabeh gitu. Soalnya dikai ganjaran aku mendino itu. Saya belum bisa, Bu. Saya bisa itu karena ada seorang pria yang benar-benar menohok memahami ayat ini. Nah, kowe iso ora ule-ule anake wong, kowe iso ora jengkel karo wong, termasuk wong memusuhimu, saya jamin anak cucumu, anak keturunanmu akan menjadi anak yang berbirul walidin, anak yang solih, solihah seperti anaknya Nabiullah Ibrahim. Bisa nggak Ibu ini? Ibu harus bisa gitu ya, Bu ya. Nah, saya sekarang membolak-balikan hati ya, Bu ya, karena lebih sayang kepada keturunan kita daripada kita sendiri. Maka kadang saya dicurhati begini sama ibu-ibu, Bu, usahane kula nak laris niku to, Bu, tanggane kula niku do sirik. Lawan apa koyok do melawan ning nggon lewangku ki ana kembang setaman, jadi lemah kuburan, Masya Allah niku, Bu ya. Ya Allah, Bu, kalau kita sayang sama anak cucu kita, jangankan kita memberikan hal terburuk kepada saudara kita, tetangga kita, kita dalam mengelola hati tidak baik aja, itu salah satu penghalang menjadikan anak untuk tidak bisa birrul walidin. Termasuk ini, kenapa Fir'aun itu menjadi penghuni neraka dan yang sangat murka sama Allah. Ini belum pernah cerita ya, Bu ya, yang diabadikan dalam Quran tentang istrinya tentang istrinya Fir'aun, yang ketika Fir'aun marah-marah, Fir'aun termasukkan korban KDRT. KDRT itu sudah dimulai dari zaman Fir'aun ya, Bu. Termasuk meninggalnya Aisyah, ada yang mengatakan itu adalah korban KDRT-nya Fir'aun. Kenapa Fir'aun menjadi pembangkang? Jadi bapaknya Fir'aun itu namanya Mus'ab, bukan Mus'ab yang sahabat Nabi ya, Bu ya. Namanya Mus'ab. Istrinya Mus'ab itu lama gak hamil-hamil, Ibu. Tapi bapaknya Fir'aun tuh ketika melihat orang hamil tuh selalu jengkel. Wong kok metang ngoten niku. Cara wong meranggene niku ngoten. Wingi nggih brojot meteng meneh. Wingi nggih brojot meteng meneh. Harusnya kita akan berwasilah dengan amal baik kita. Ya Allah, jenengan kok hamil, alhamdulillah, Bu. Muga-muga ndang nurun ning bojone kok. Loh, muga-muga ndang nular ning anake kula, teng mantune kula, kan harusnya begitu. Enggak itu. Gue lihat orang hamil tuh marah-marah, maki-maki itu bapaknya Fir'aun. Sampai punya sapi, bapaknya Fir'aun itu peternak sapi, Bu. Sapinya banyak.
Salah satu sapinya ada yang hamil. Kira-kira panjenengan kalau memelihara sapi kok sapinya hamil itu seneng nggak Bu? Kan seneng banget harusnya ya Bu. Ya, itu malah sapinya digebukin Bu. Metang-metang mana tapi gitu, karena saking stresnya lama nggak punya putra ya Bu, nggak punya anak gitu. Kemudian sapi itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa bicara Ibu. Makanya lagunya siapa itu Dul Sumbang atau siapa? Kalau bulan bisa ngomong gitu ya Bu ya. Itu sama. Jika sapi bisa ngomong, benar bisa ngomong itu Bu. Ya Allah, Mus'ab kau begitu kejam sama aku. Aku ini seorang sapi yang lagi hamil, bukan pada apa itu kondisi yang menyenangkan. Kondisi orang hamil pun sama, letih, lelah, lemah gitu. Begitu juga yang aku alami, wahai Mus'ab gitu. Aku doakan jika istrimu hamil, nanti anakmu akan terbuat dari api neraka dan akan masuk neraka, menjadi keraknya neraka. Itu doanya sapi Bu, doanya sapi. Bener, setelah sapi itu istilahnya mengutuk ya Bu ya, mengutuk bapaknya Fir'aun, istrinya Fir'aun hamil Ibu. Apa yang terjadi? Memiliki anak Fir'aun. Maka benar kan guru-guru kita, orang tua kita, kalau kau ingin menjadi alim, cintailah kepada orang yang alim. Jika engkau ingin anak cucumu menjadi penghafal Quran, cintailah para penghafal Quran. Bahkan ibu saya bilang, nak pewe seneng sugih, kerja keras, senengi wong sing sugih-sugih piye carane. Alhamdulillah sampai sekarang saya senang dengan orang kaya Bu. Ya Allah, orang kok kaya, apalagi ahli sedekah, jangan pernah kita cemburu. Maka sibukkan itu segala aktivitas kita, anggota badan kita kepada kebaikan. Kita tidak akan pernah berpikir negatif kepada orang sekitar kita. Mau gelangnya sak lengan, yo kita nggak usah risau. Yo ben mau gelang-gelangnya dewe. Kenapa nggih? Saya panjenengan tanya, Bu Nikmah depan rumah jenengan motor apa? Nggak tahu saya Bu, karena saya tidak pernah melihat orang lain dari sisi apanya, itu tidak pernah, karena delele itu kesukaan saya itu beda dengan orang lain, selalu beda dengan orang lain. Mungkin perempuan suka gelang sama kalung rata-rata. Sampai detik ini saya belum pernah beli gelang sama kalung karena saya memang nggak suka gitu kan. Wong jenenge ora seneng kok delok-deloki wae koncone, itu malah sangat tidak mungkin. Saya pernah nembung suami saya, motor saya punya apapun kalau belum hancur nggak pernah beli. Saya punya apapun tak tunggu sampai hancur, mau kuwi sandal, mau kuwi motor, mau kuwi sepeda ondal, mau kuwi mobil, kalau belum hancur belum beli. Lala benar-benar hancur motor saya. Suami saya bilang gini, Bu, kira-kira nanti belinya apa Bu? Saya suka Beat singending gitu kan. Lah suami saya kadung nembung Vario Bu. Setahun itu cuma tak naikin sekali Bu. Suami saya buatin ke budek katanya. Ya Allah, lah wis tak tokoke Vario setahun radi. Saya masih pakai Supra karena lebih suka Supra, cinta pertama saya dulu Ibu ya. Masih itu contoh. Terus kemudian ada anak kuliah toh. Mbak kuliah rak di motor toh, Mbak? Terus motor Ibu di apa tinggu. Lah bayare pinten kok wis sak karepmu. Sampai saiki lunas Bu, berang tahun yunan. Wong jenenge bocah ya Bu ya. Singkat cerita suami saya terbilang wes kok dol montore Vario setahun ora kok tumpake. Lah saiki njaluk apa ya tetep Beat gitu. Cintaku tetep Beat gitu. Terus pokoknya rongsokan rasa kudu anyar mboten napa-napa. Tumbaske langsung ning dealer saya itu Beat gitu. Jadi memang kesukaan saya itu beda dengan orang lain Bu. Vario gitu lebih gede, wong kowe gede kok numpake Beat kan diguyuk wong ya Bu ya. Ya. Lah tuku kudung kaya ngono sing larangan wae apik. Lah wong senengku ya kuwi gitu kan. Dilala saya itu punya selera yang beda dengan orang sukanya mungkin mobil kudu Innova, Pajero. Aku trayek nyaman kok Bu. Sampai kejedek ngono ya alhamdulillah iso numpak tekan pengajian ngono kuwi Bu. Jadi mensyukuri apa yang ada. Maka disitulah Bu dari niat kita, bagaimana kita memandang dengan mata, bagaimana kita mendengar dengan telinga, bagaimana kita berbuat dengan anggota badan kita, itu sangat menentukan pertama untuk keturunan kita.
Kemudian waktunya ini mungkin karena maghribnya juga agak petang ya Bu, sampai setengah 6 nggak apa-apa ya Bu. Bagaimana sih kita bisa birrul walidin? Satu, jangan pernah kita menyakiti orang tua kita selagi masih ada. Ya, selagi masih ada, toh, jangan pernah kita menyakiti hatinya. Walaupun kondisi tidak suka, kondisi kecewa, bagaimana kita selalu menjawab labbaik. Sedika dawuh Ibu, sedika dawuh Bapak, selagi beliau tidak menyuruh kita kepada jalan yang mempersekutukan Allah, gitu kan. Nah, saya belum mengatakan Ibu, ketika kita sudah keluarga dan kita ada, kok wong tua ngasih nembung ke sembangeti itu kita. Sembangeti itu kita. Harusnya sebelum kita sedekah kemana-mana, kita belum sedekah kemana-mana, sebelum kita membantu kepada siapa-siapa, harusnya orang tua dulu. Lihat coba dalam surat Al-Baqarah 215 coba. Maka kalau kita teliti dengan firman-Nya Allah, dengan kata infak pun kita harus teliti. Ketika Nabi Muhammad ditanya, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Satu kepada siapa Bu? Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang infak itu yang pertama itu pada siapa gitu kan. Ayat ini turun karena ada sahabat bertanya, asbabun nuzulnya begitu ya Bu ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Infak yang paling baik pertama kepada orang tua. Kalau zakat nggak boleh, zakat mal juga nggak boleh ya Bu ya. Kata yang tepat adalah infak falil walidain wal aqrabin, baru keluarga dekat. Mbak Yune sing gak duwe, ponakane sing ora duwe. Ya, wal yatama, yatim itu lebih lemah, wal masakin, baru miskin, wabnis sabil, gitu ya Bu ya. Ya Allah, kalau kita teliti satu persatu, ayatnya Allah itu mencerdaskan hambanya ya Bu ya, cerdas kepada orang tuanya. Maka ketika kita diganjar ada Bu, ya diganjar ada rezeki ya Bu ya. Yang pertama itu yang dilihat dapur ibu kita, bapak kita, kesehatan bapak ibu kita, mertua kita, sama Ibu, sama. Sampai saya itu berpesan kepada, kalau kakak saya itu banyak 6 ya Bu ya, dan dekat-dekat mungkin dan saya kalah untuk birrul walidain itu, saya kalah sama kakak-kakak saya gitu kan. Ibu saya selalu bilang, kamu konsentrasi kepada mertua ya. Ibu saya selalu begitu. Maka saya konsentrasi pada orang tua, karena orang tua juga, mertua saya itu sama saya sama suami, udah sampai gak mau minum obat misalkan. Mbak nak boten kerso minum obat, makanya Mbak ini tak telepon. Oh cucu di telepon aku tak minum obat, sampai begitu kadang. Lah saya pesan sama adik saya, adik pada saya, Dek, Mbak Nik itu kan aduh, kakakmu juga jauh. Apa yang diperlukan orang tua jangan sampai minta, tapi kamu telepon, yang diperlukan itu apa, tolong telepon. Saya pernah Bu, hal seperti itu saya ngutang, tapi Masya Allah Bu, saya bilang 3 bulan ya Bu ya, mungkin saya bisa membayarnya gitu. Tolong bini aku saya bayar Bu, untuk birrul walidin. Saya juga tidak terus tak birrul walidin lah, bener rezeki banyak. Kadangnya juga ditetes, mau kayak mengalir aja Bu. Kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu mengalir saja. Itu. Satu, maka jangan pernah kita berebut waris Bu. Ini yang perlu di stabilo Bu. Ketika ada saudara yang ini bisa dilihat dalam surat Toha ayat 112, untuk menenteramkan hati-hati panjenengan yang didolimi, yang direbut hartanya, yang direbut harta warisnya, itu untuk penenang hati jenengan, itu Toha 112. Ini Bu Yani yang tak suruh baca ini. Ayo Bu, ini Toha. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Langsung artinya aja Bu Yani. Oh itu ada mic, monggo silakan Mbak, tolong dibukain Mbak. 112. Dicatat ya Bu, nanti untuk penenang ya Bu. Saya sering ngasih ijazah orang yang galuh. Ijazah saya juga Quran, baca Quran itu ijazah saya.
terus dibaca, dihayati sampai hati jenengan tentrem. Monggo Bu. Siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perbuatan dolim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pemberan dosa. Tidak khawatir didolimi, tidak khawatir haknya dikurangi. Ya Bu ya, haknya dikurangi karena semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berbuat baris. Kalau kita mau bicara baik-baik, diskusi baik-baik, monggo. Enaknya gimana? Gitu. Maka Ibu, jika Ibu itu sudah apa ya Bu, sudah usia-usia pensiun lah Bu, ditertibkan ya Bu. Untuk harta benda itu adalah penting. Para yai itu tertib Bu tentang sertifikat ini tuh penting. Karena orang yang akan dihisab pertama kalinya adalah yang sudah tidak punya harta benda. Kayak Abdurrahman bin Auf, Ali, kalau Ali termasuk sahabat yang nggak punya sendiri ya Bu. Abu Bakar, Utsman, Ali, yang membeli sumurnya Yahudi siapa? Utsman ya Bu ya. Nggak ditawar sama sekali kan Utsman ketika membeli sumurnya Yahudi itu kan. Maka ibu-ibu jangan suka menumpuk-numpuk harta yang suatu saat nanti akan menjadi bahan rebutan anak-anaknya. Gitu ya Bu ya, bahan rebutan anak saya itu baru lulus SMA Bu, tapi udah paham bahwa yang di dekat ibu semuanya milik pondok kecuali rumah ini. Ibu membeli pun itu buat pondok. Tidak boleh satupun yang menyentuh harta benda, apalagi itu wakaf, apalagi itu infak, nggak boleh. Ibu membeli pun itu bukan miliknya kamu. Maka untuk selamat balik, kalau ibu wakaf segera balik nama. Saya ini proses balik nama semua. Termasuk rumah saya sudah saya balikkan anak yang kecil belum berumur. Karena saya tidak tahu matinya kapan ya Bu ya. Saya bilang anak-anak saya bahwa ini untuk ini sudah. Ibu hanya nyangoni kamu adalah ilmu. Termasuk Bu ketika nyuwun sewu kadang ibu-ibu itu ada yang memanggil orang untuk mendoakan sampai kafan itu mertua saya itu beli sendiri Bu. Kafan, patok, apa Ibu? Sampai itu uang yang untuk ini Bu, ngasih-ngasih yang mendoakan itu mertua saya nggak mau. Semua sudah saya kasih, tinggal sepetak tanah itu dijual untuk mendoa untuk orang-orang, untuk rumah saya turah lebok nungguin fak. Jadi diwakafkan semua itu seminggu sebelum meninggal Bu, karena nggak sakit. Ini buat tanah untuk menuju makam, ini sudah diwakafkan semua itu seminggu sebelum meninggal. Satu peta itu kamu yang beli nanti untuk menghormati aku, jadi raksa urun-urunan itu, masya Allah ya Bu ya. Karena yang terjadi Bu, ada 7 hari 40 hari orang tua nggak punya padu rasa melindungi rasa gue sodokan, walaupun sodokah itu baik. Maka saya sering pesan sama Pak Lurah, sama Pak Care itu yang ngurus Pulau Guru itu, saya sering pesan kalau ngaji itu sering pesan kalau ada Pak Lurah, Pak tolong orang tua itu jika membagikan, menghibahkan harta benda untuk anak-anaknya itu, tolong Pak jangan di ACC semua. Rakitan satu petak tolong disisihkan untuk hari tuanya, nanti sakit-sakitan anak nomor loro rak gelem mati, nomor telu rak gelem mati. Kamu toh yang dikasih banyak, ada Bu yang begitu Bu? Ada nggak Bu? Maka kita bagaimana keren sampai mati kita tuh keren gitu loh Bu. Keren sholat kita, ibadah kita, keren apa Bu? Keren apanya Bu? Kesehatan kita, sampai sakit pun kita keren. Nak dor ribut kabeh, aku duit tabungan 200 juta. Aku iso memanggil babysitter, baby mother ya Bu ya. Iso memanggil baby mother, itu loh maksud saya. Biar panjenengan beli pampers, beli susu, kalau jaga kayak anak kadang pusing ya Bu ya. Mending jenengan keren sampai tua, semuanya jangan diberikan. Ini aku orang ngajari elek Bu, karena saya tempat curhat untuk para orang tua yang dimana hari tuanya itu menderita. Kasihan ya Bu, menderita metuku pampers, anak sing iki emah gitu kan. Birulaidin, maka katakan Kanjeng Nabi, birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jangankan orang tua sendiri Bu, saya empat orang tua nggak ada itu, banyak sekali orang tua berdatangan ke rumah saya, ya toh? Tidur di rumah saya sampai
berminggu-minggu gak mau pulang, katanya aku itu ibumu, katanya begitu. Ya tak apa ini, sepenting jangan sakit ya Mbah ya, saya gitu. Saya paling nggak bisa merawat orang sakit Bu, nggak apa ya, nggak kewes gitu loh. Itu saya mikir gini, oh iya ya, mungkin ini alokasi sedekah saya yang selama ini untuk orang tua, dan saya didatangi orang-orang tua. Dulu setiap bulan kita sidik, kita mengalokasikan sedekah infak ya Bu, tadi kata Qur'annya infak untuk orang tua. Orang tua nggak ada, didatangin orang-orang tua. Itu perintah, yang merintah juga Gusti Allah Ibu, yang merintahkan itu Gusti Allah gitu. Jangan sakiti, jangan pernah kita meminta orang tua di batas kemampuannya. Orang tua itu kalau mampu pasti akan diberikan semua kepada anak-anaknya. Yang terakhir, bagaimana sih ketika orang tua sudah meninggal ya Bu ya? Yang pertama jelas kita mendoakannya, menjalin silaturahim. Orang-orang yang dicintai orang tua kita ya Bu ya, menjalin silaturahim. Orang tua ya senangnya karo wong tua. Saya masih ingat kalau ngasih uang Ibu itu gini, lah kok akeh 200.000 itu katanya banyak, padahal nanti dikasih anak saya yang pertama, anak saya yang kedua habis ya Bu. Tapi orang tua kalau diaturi mesti akeh mento sithik wae, mau butuh buki opo gitu kan. Ya mau meninggal tuh selalu begini, iki tak kayak konco-koncoku sing jamaah ning masjid ya, katanya begitu. Itu kan sama dengan perintah untuk saya sedekah kepada temen-temennya. Sakke lho koncoku sing jamaah ning masjid ki kerep rambi duit cerita karo aku. Anake ra patek duwe, sing rodok duwe ora tau wae gitu kan. Ya jenengan ampun diaturke koncone jenengan. Koncone jenengan pira sih Bu? 3, sunah di duitku 3. Sampai sekarang saya kasih nyuwun sewu ini contoh ya Bu ya, karena ibu saya ternyata menggergel itu ya Bu, dengan teman-temannya yang jamaah nggak punya uang. Saya merasakan kalau itu wasiat Bu. Saya, kakak saya itu selalu begini, bolone Ibu, sapa bolone Ibu sing sering dihitung, ayo gitu. Ayo jadi siji gitu. Minimal ya mau lebaran ya Bu, syukur. Kadang saya ingat, kadang enggak. Tapi kalau mau lebaran insya Allah ingat ya Bu ya. Itu kita menjalin hubungan kepada teman-teman ibu kita. Siapa yang dicintai ibu kita? Ternyata ibu saya tanya, yo temanku sing jamaah ning masjid mendino sing paling tak senengi sing ora duwe duit gitu. Jadi ini uang dari saya mah dibagi temen-temennya. Itu kan secara tidak langsung itu wasiat itu Bu. Koncoku sing gak duwe tolong diwehi. Ketiga, kalau bapak ibu kita pernah niat berhaji, hajikanlah. Kalau belum umroh, kita umroh. Bisa ya Bu ya, mengumrohkan kepada kedua orang tua. Sedekahkanlah. Kemudian apa Bu? Saya tuh, kalau bapak saya itu orang yang tertib 5 waktu, karena imam sholat ya Bu. Bahkan bapak saya itu selalu baca Quran sehari, walaupun gak hafal Quran tuh 5 juz, tidak kurang dari 5 juz gitu. Karena tapi saya kadang mikir ibu saya anak ewolu raduwe cilik-cilik dulu waktu itu. Ketika ibu saya meninggal, saya selalu mengkodok sholatnya ibu saya. Padahal ibuku ya ahli ibadah bener. Saya bayangkan jangan-jangan dulu pas muda sholatnya rodok ngeteter. Kan saya nggak tahu ya Bu ya, saya anak ke-7. Saya itu selalu mengkodok sholatnya ibu saya. Ya Allah, saya ya sama Allah berdoa. Entah ibu saya ini dosa disengaja maupun tidak. Entah ibu saya pernah meninggalkan sholat atau tidak dalam kondisi yang kejepit, barangkali ngedusi anak 5 bareng, golek kepakan anak 5 bareng dalam kondisi seperti itu. Tolong engkau terima ya Allah. Barangkali ada gitu kan. Membacakan Quran untuknya setiap hari berjujur saya membacakan Bu. Tak pameri gak apa-apa ya Bu ya. Saya harus pamer karena begini ya Bu ya. Motivasi itu harus bentuknya apa? Pamer. Karena barang siapa yang membacakan Quran untuk kedua orang tuanya tidak akan disiksa selamanya. Satu ayat aja bisa 40 tahun siksa itu dihindarkan, apalagi setiap hari. Maka ibu ayo berlomba-lomba untuk membaca Quran dengan baik dan benar, syukur hafal ya Bu ya. Kemudian sedekahkanlah.
sedekahkanlah ya Bu ya. Saya selalu lihat kotak amal itu ya Bu ya. Kalau saya sudah ini, kalau kotak amal beda kalau saya niat sedekah ya Bu ya, hanya sedekah bangun masjid atau bangun pesantren itu beda ya Bu ya. Saya sama suami begini, pokoknya Thomas, kalau saya lihat kotak masjid, kotak amal 20.000 ke atas, saya niatkan untuk orang tua kita berempat, gantian. Tapi kalau 20.000 ke bawah, kadang kan cuma 25.000 ya Bu ya. Nah 2.000 sebisa mungkin jangan ya Bu ya. Bedakan orang yang ngaji dan tidak ngaji. Saya kalau lihat kotak amal 2.000 kabeh ngenes. Kenapa nggih Bu? Ngenes mboten Bu jenengan? Kata yang 2.000 apa 20.000 di Masjid Ar-Rahmah ini Bu? Ya toh. Lah kan gak duwe. Nak wong mantu wis 50.000 ya Bu ya. Mantu saya aja hari ini nyumbang 5 Bu. Malu saya nyumbang yang mantu gak wani sithik. Kenapa nggih Bu? Masa infaknya sithik. Sesuatu yang dilihat oleh manusia kita malu, tapi sesuatu yang dilihat oleh Allah kadang kita tidak malu. Maka sedekahkanlah kedua orang tua kita ya Bu ya, dengan amaliyah baik kita Bu. Saya kalau mikir itu nangis, ya Allah, bapak ibuku sudah gak bisa sholat, sudah gak bisa sedekah, sudah tidak bisa baca Quran. Mereka yang di alam kubur walaupun banyak amalnya tetap ingin kembali ke dunia memperbanyak amal solihnya Ibu. Maka kita yang bisa membalaskan, kita yang bisa apa Bu istilahnya, berbuat baik untuknya. Maka kemarin di Jepara itu ada wakaf murah Bu, wakaf untuk pesantren per meter itu cuma 100 Bu. Barang siapa yang mau mewakafkan, yang wakaf untuk baik masih hidup kita makan tuh, indunya diluas banget apa Bu, kuburnya itu diluas, diperluas sama Gusti Allah. Saya share di grup kakak saya, Mbak, iki ana wakaf murah, sapa sing menganu nggo bapak ibu, rebutan Bu. Ya alhamdulillah bapak ibu saya tidak mewariskan harta benda satu jengkal pun Bu. Saya tidak punya waris, 1 kil aja nggak punya, apalagi kok 1 hektar. 1 jengkal pun bapak ibu saya tidak mewariskan tanah kepada anak-anaknya, tapi beliau punya wakaf banyak untuk masjid. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah disitulah Bu, nanti kita doa. Sebelum doa ini bagaimana orang tua itu untuk berbirrul walidain kepada orang tuanya dan mendidik anaknya untuk birrul walidain, itu adalah dimulai dari kita. Sebenarnya ini belum selesai karena kita berbicara birrul walidain, bagaimana sikap kita untuk anak-anak kita, juga sikap kita untuk kedua orang tua kita. Dan aku durhaka, kata Gus Bahak tadi baru saya dengar. Bagaimana anak durhaka untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Tetap tidak apa-apa Bu. Bagaimana kita berdoa sambil ya Allah, sambil nangis ya Bu, bagaimana agar dosa orang tua kita terampuni. Perbaik amaliyah panjenengan kita semua ya, termasuk saya. Bacaan Quran diperbaiki, sholatnya diperbaiki, ibadah diperbaiki. Selalu orang tua diingat dengan doa-doa kita setelah sholat maupun di luar sholat. Kiranya cukup Ibu apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita doa bersama-sama, moga Allah ijabah doa-doa kita.